Halo, welcome back to Indonesia Channel. Hai semuanya, jadi kali ini kita sudah kedatangan, yang ada di sebelah saya ada Hafiz Riyadma. Tepuk tangan dulu dong. Siapakah Hafiz Riyadma? Ini kita bakal ngobrol-ngobrol, dan kali ini kita ngobrolnya agak sedikit serius, tapi santai, tapi berilmu. Nah, lo gimana tuh ceritanya ya? Sebagai informasi nih, kita itu syuting jam berapa ya sekarang ya? 10 ya, ada kali? Yes, jam 10 karena habis taraweh, terus ternyata hujan, dan akhirnya kita baru bisa syuting jam segini. Tapi by the way, terima kasih banyak untuk Hafiz. Terima kasih sudah bisa datang ke sini untuk syuting Indonesia Channel, dan kali ini berbagi ilmu kepada teman-teman yang lagi nonton ya. Karena kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget nih, apalagi untuk generasi muda, ya nggak sih? Sangat penting. Oke, jadi Hafiz, umur sekarang berapa, Hafiz? Umur 28 menuju 29. 28 menuju 29. Oke. Kita akan ngebahas kali ini mengenai narkoba ya. Kita langsung ngobrol bersama Hafiz. Nggak banyak orang mau berbagi tentang ini begitu. Hafiz mau bercerita kepada kita semuanya bagaimana pengalamannya dia dulunya dengan narkoba ini, positif negatifnya seperti apa, dan akhirnya bisa stop dari narkoba. Itu gimana ceritanya, pasti perjalanannya sangat panjang sekali. So, kamu harus nonton banget dari awal sampai dengan akhirnya gitu ya, Hafiz ya. Oke, jadi gimana, Hafiz, awalnya bisa terjerumus begitu di dunia yang gelap itu? Jadi terjerumusnya saya di narkoba. Panjang sebenarnya ceritanya kan. Coba kita persingkat. Kita agak persingkat gitu Ya, kan. boleh. Cuma sampai ke intinya gitu. Jadi kenapa saya bisa terjun ke narkoba gitu. Yang pertama mungkin di usia-usia, kalau tamatnya SMP itu usia-usia masih belasan ya. Masih belasan ya. 15 lah Ya, kali ya, 14, 15. Jadi rasa pengen tahu yang kuat kayak gitu. Ditambah lagi lingkungan. Nah, lingkungan itu faktor X atau faktor yang sangat dominan sebenarnya, di mana situasi lingkunganmu gitu kan. Habis itu di dalam diri nih, habis itu ikut-ikutan gitu. Juga ada beberapa orang sih tujuan dia terjerumus narkoba ini karena apa? Ada juga yang pengen ikut-ikutan atau faktor lingkungan tadi gitu. Nah, habis ketika itu kenapa? Kalau saya waktu itu memang di lingkungan. Nah, habis itu nggak ada yang ngajak sih sebenarnya, nggak ada yang ngajak. Saya sendiri sih yang waktu itu memang mencobanya gitu. Berarti nggak ada orang yang bisa disalahkan juga ya? Nggak ada, salah diri sendiri aja sih. Tapi karena juga berada di lingkungan yang tidak bagus artinya ya. Benar. Sehingga tahu dengan narkoba ini gitu. Benar. Terus gimana ceritanya tuh? Nggak ada yang ngajak terus make gitu, gimana tuh? Jadi waktu itu, waktu di sekolah, udah mulai tengilnya itu di SMA ya. Masa-masa SMA. Habis itu nggak diajak emang sama teman, cuman satu pemikiran. Mungkin karena sama-sama make mungkin ya. Satu frekuensi. Satu frekuensi ya, satu jaringan kami. Jadi waktu itu kan masih segan-segan kayak gitu kan. Malu-malu. Ya udahlah. Karena Pakai dia dulu, make. Assalamualaikum, pakai. Iya, pakai amin, pakai izin. Terus. Jadi karena satu frekuensi tadi, sama-sama make, udah akhirnya ada orang, udahlah cukup tahu itu, udah sama-sama make, bisa berjalan seperti itu ya kan. Oke. Nah, itu dasar pertamanya itu, dapat teman yang satu frekuensi waktu itu. Jadi rasa pengen cobanya juga tadi, karena lingkungan juga pengen coba. Ya sudah, akhirnya mulai tuh rasa candunya naik gitu kan. Berawalnya dari seperti itu sih. Oke, terus pertanyaan yang buat aku penasaran juga, orang-orang yang masih baru pengguna ini, boleh dikatakan newbie begitu ya. Dapat barang atau informasi barang-barang ini dari mana sih gitu? Dapat barangnya itu pertama pasti dia lingkup tadi, pertemanan tadi gitu kan. Habis itu teman dia dapat berita dari teman, misalnya temannya make,
belanja di mana, tempat si A gitu, kita nggak sebut merek lah gitu ya. Cuman ya kawan-kawan Pekanbaru mungkin tahu lah ya, kalau nyari barang gampang di Pekanbaru tahu kan. Walaupun saya tinggal di sana gitu ya, ya ngapain, ya orang udah tahu gitu. Cuman orangnya kita nggak bisa sebut gitu. Gitu sih. Baik. Udah tahu sih. Udah tahu di mana belinya. Udah tahu ya. Nah, jadi gini nih, Pis. Ketika Apis awal sekali menggunakan narkoba begitu ya, ketika kan masih kelas 1 SMA. Pertanyaannya adalah teman-teman yang lain yang juga menggunakan juga, banyak anak sekolah juga nggak sih? Anak sekolah banyak, sangat banyak waktu itu ya. Mungkin tuh kalau anak sekolah itu setiap generasi ya. Kalau di waktu saya kemarin itu banyak. Cuman kan masih kayak sembunyi-sembunyi kayak gitu. Yang saya tahu itu kan hanya beberapa orang kayak teman-teman orang ikut saya gitu. Tapi banyak gitu. Cuman kita nggak ada nongkrong bareng gitu. Nah, karena itulah di setiap SMA itu saya rasa di SMA sekarang pun bahkan pun anak SMP itu banyak yang menggunakan narkoba. Makanya penting saya juga beranikan diri buat edukasi seperti ini, Bang. Gitu kan? Karena anak SMA, anak sekolah itu adalah generasi pelanjut kita nanti di Indonesia. Kalau semuanya makin dari mulai pelajar kayak gitu makin narkoba, ke depannya mau macam mana gitu. Akhirnya kan nanti pendidikan pasti berantakan. Saya juga mengalami pendidikannya berantakan sampai kuliah nggak selesai seperti itu. Ini yang perlu kita edukasi bersama-sama buat adik-adik ya, adik-adik pelajar, tinggalkanlah. Masih banyak kesempatan buat meninggalkan narkoba tersebut. Nah itu bertanya atau komunikasi dengan siapa gitu rasanya nyaman buat ngobrol, mau tahu bisa buat curhat-curhatan nih bagaimana meninggalkan itu, cari aja orangnya seperti itu. Atau dia rasa cocok dengan rehab, silakan. Atau pendekatan diri kayak datang ke masjid atau pengajian, itu bisa menjadi faktor buat meninggalkan benda-benda narkoba seperti itu. Oke, berarti ini juga salah satunya untuk orang tua, untuk keluarga juga sangat penting sekali. Sangat penting. Jangan berpikir yang terkena narkoba ini mereka yang sudah kuliah, sudah dewasa dan lain-lain. Bahkan ternyata aku juga baru tahu nih, anak-anak sekolah pun banyak yang sudah mulai pakai gitu ya. Banyak sekali. Berarti harus ada kerjasama antara edukasi antara sekolah, orang tua dan lingkungan begitu ya. Kalau saya sih nyarankan lebih tepatnya itu yang paling pondasi awal itu adalah didikan di rumah atau lingkungan keluarga dia dulu, antara ayah dan ibu itu komunikasi dengan anaknya ya. Kalau jangan malu-malu sih, kalau saya dulu kayaknya nggak sanggup lagi buat ngobrol dengan orang tua, jujur aja seperti itu. Mau tahu orang tua punya inisiatif buat gimana nih anak saya bisa berhenti seperti itu. Jadi kalau buat adik-adik atau kawan-kawan yang pengen berhenti, jangan malu, berani mengakui kesalahan. Habis itu cari nih solusinya apa seperti itu. Jangan dibawa diam. Habis itu kan bingung mau kemana nih, mau gimana gitu. Itu yang susah. Selalu lakukan keterbukaan dalam keluarga. Nah, keterbukaan aja, keterbukaan. Oke, baik. Terus tujuannya sih sebenarnya untuk apa? Awalnya? Nah, itu tujuan makin narkoba ya? Iya, apakah cuma buat terlihat keren kah atau gimana? Nah, ini yang memang pengen kita aneh edukasinya. Orang makin narkoba nih sebenarnya buat apa sih gitu. Manfaatnya memang nggak ada. Cuman orang make ini narkoba tujuannya itu pertama, ini tuh tadi saya udah bilang ada yang niat dia buat lifestyle kayak gitu ya, ikut-ikutan gitu. Katanya pengen keren tuh harus narkoba gitu. Tapi di era dulu saya itu baca, kalau orang-orang dulu, orang-orang abang-abang gitu ya, kalau make narkoba itu katanya mabuk artis. Memang yang bisa akses itu tuh cuma ada artis gitu. Karena kita ikutin budaya kayak kalau luar negeri gitu kan, kalau narkoba itu nggak rock and roll gitu. Mabuk nggak rock and roll, jadi budaya itu kita bawa. Nah, ada orang yang make itu dia tujuan dia cuma lifestyle, dia ikut-ikutan. Itu ada juga orang buat niat dia ini buat pelarian gitu, atau buat dia punya masalah yang banyak, problem yang banyak. Dengan narkoba, dia dapat edukasi yang salah dari kawan. Kalau mau tenang tuh, ini aja bisa bro. Nah, ini yang sangat menjerumus seseorang gitu. Bener nggak? Itu bener nggak? Maksudnya kan banyak orang yang terjebaknya karena itu, lagi stres, galau, mungkin banyak masalah dalam hidup ya kan. Pada akhirnya ada informasi yang salah seperti tadi. Bener nggak sih ternyata ketika kita banyak masalah dan stres itu kita pakai dan hidup jadi lebih bahagia gitu, bener nggak sih? Nah, kalau proses awalnya itu saat orang punya problem tadi, dia menggunakan
jenis narkoba sabu ya jenisnya. Pasti kalau pertamanya itu dia merasakan sesuatu karena dia apa ya belum pernah rasakan, tiba-tiba gunain zat kayak gitu, dia ngerasain apa loh, naik tingkat ini ya loh. Habis itu dia merasa berbeda di tubuhnya, habis itu dia merasa tenang dengan itu. Nah ini yang bikin dia candu gitu. Proses awalnya orang-orang belum pernah gunain, tiba-tiba dia gunain itu, dia ngerasain yang beda gitu. Jadi dia ngerasa enak ini ya. Lebih tenang nih gitu. Iya. Kok beda nih lah gitu. Misalnya make ada apa ya perpindahan gitu kan. Itu awalnya. Itu awalnya. Kemudian ya mulai dia kalau dia nggak make berarti dia ngerasain ada yang aneh. Dia ngerasain apa mengalami ini problem lagi gitu misalnya. Aku nggak pakai enak loh. Jadi mulai itulah ketergantungan tadi. Jadi tempat pelarian gitu. Dan efek jangka panjangnya seperti apa? Nah ini efeknya jangka panjang ini sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Efek jangka panjangnya ini yang pertama diserang pikiran, tubuh ya. Karena sumber dari penyakit ini kan pasti dari pikiran. Ya, bentuknya ya orang happy, tapi dia nggak sadar nanti endingnya kalau sabu ini kan narkoba itu nggak ada dia langsung emang, tapi nanti dampak sosialnya ada. Habis itu apa ya parno sendiri, nggak tahu bisa bedain mana yang benar mana yang salah, itu udah susah gitu. Karena dia merasa apa ya dengan barang tersebut dia merasa diri dia ini apa ya, dia harus memiliki itu ya. Iya seperti itu. Memang beda sih kalau saat udah menggunakan gitu, kayak dia lah paling wah gitu. Jadi nggak peduliin lagi gitu, dia nggak ngerasain dampaknya itu memang nanti gitu. Dampaknya memang ntar gitu. Habis itu apa ya, lama-lama nanti yang dimakan itu pikiran sampai barang pun bisa habis terjual macam-macam. Benar-benar. Pokoknya ada orang ya dampaknya nggak baik. Mencuri sampai bisa beli narkoba. Nah itu kalau narkoba dia nggak punya uang, sosok pakai narkoba ya ibarat mencuri. Ya kan orang kaya jadi sedih miskin karena narkoba. Benar. Apalagi nggak punya uang dia sampai mencuri. Betul. Nah pertanyaan nih, ini satu yang penting juga nih, apalagi untuk orang-orang yang nggak tahu nih dunia pernarkobaan itu seperti apa. Tapi kita perlu edukasi ya kan, supaya juga generasi muda juga tidak menggunakannya seperti itu. Sebenarnya yang sering dipakai itu jenis-jenis narkoba seperti apa sih, Pis? Kalau di era sekarang ini narkoba yang sering digunakan itu sabu ya. Habis itu ada lagi inek. Cuman kalau yang ada juga ganja. Kalau ganja, inek, sabu, kutau, ini kan punya dampaknya beda-beda nih kan. Beda-beda. Baik, coba kita bahas nih satu-satu nih ya. Kalau saya pribadi sih mengatakan kalau ganja itu, kalau orang pengguna ganja aktif itu, ganja nggak akan bisa membuat orang jadi rusuh. Ganja itu dia tenang ya kan. Dia lebih ke efeknya seperti itu. Ya, pengen makan, habis itu ketawa kayak gitu. Kalau pengguna ganja toh aja, kecuali kalau dia campur pakai minum. Ya minum alkohol aja gitu. Beda lagi itu gitu. Kalau misalkan ganja efeknya seperti itu. Seperti itu. Kalau misalnya untuk yang tadi ada apa lagi tuh, sabu seperti apa efeknya? Efeknya itu banyak ya. Kalau dari kayak sosial tuh dia sampai jual barang gitu ya, itu kan efeknya juga tuh, dampaknya juga ya kan. Habis itu badan kurus, nggak mau tidur. Nah itu dari sabu tuh. Terus tadi ada apa lagi? Dua lagi? Ada kutau. Ya itu jarum suntik. Kalau kawan lihat jangan sampai coba lah ya kan. Maksudnya semua narkoba itu nggak baik gitu. Jangan kita pilih-pilih. Kalau bisa kita berhenti, tinggalkan semua ya kan. Apalagi kalau udah jarum suntik, tingkat perpindahan HIV itu paling gampang karena jarum suntik ya kan. Itu sangat bahaya. Jadi badan bisa langsung kurus seperti itu. Tingkat kecanduannya tingkat dewa. Pokoknya jangan coba lah. Tapi kenapa kok mereka masih tetap coba dan pakai gitu? Udah tahu nih ini efeknya seperti ini gitu. Tadi kalau yang belum gunain, dia paling dia rasa pengen tahu, coba-coba kan. Karena rasa ya setiap manusia itu punya rasa pengen tahu ya. Tapi kalau saya menyarankan janganlah coba yang hal narkoba. Kalau hal positif lain silakanlah coba kayak gitu ya kan. Tapi kalau narkoba jadi saya berawal dari coba-coba. Ya kalau memang bisa buat mengontrol diri, kalau nggak bisa
Kan susah jadinya gitu. Dan sebagian besar mereka nggak bisa kontrol diri setelah Banyak nggak memakai. bisa. Enggak sih? Bohong dia pembohong kalau bilang dia menggunakan narkoba. Enggak kok, aku nggak cadut. Iya, memang pertamanya gitu. Tapi nanti saya seperti itu sih dulu ya kan. Enggak, saya bisa kok kontrol. Stepnya seperti itu ya. Rupanya apa ya kan? Nggak bisa. Nggak akan ada. Oke. Terus Hafiz udah pakai berapa lama? Ketika mulai SMA lah itu ya, tamat SMP ya? Tamat SMP ya. Sampai saya zaman kuliah berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu lah terakhir selesai. Oke, sudah. Enggak lagi sih. Lumayan lama juga ya berarti ya. Dari yang sudah pernah diketahui nih dari lingkungan, efek yang seperti apa sih yang paling parah begitu yang pernah disaksikan langsung oleh pengguna narkoba yang lainnya begitu guys? Efek buat di diri dia atau iya, efek di diri dia, apakah yang sampai meninggal sampai apa begitu? Yang parah-parah itu seperti apa sih guys? Kalau yang banyak meninggal itu di Kutau ya. Oke. Yang suntik itu bahaya emang karena dia langsung ke saraf kan, dia sistem suntik kan, injek kan. Nah itu memang banyak yang meninggal. Kalau sabu ini kalau meninggal langsung sih nggak apa-apa sih, nggak nyusahin orang kan. Ini yang susah kalau jenis sabu meninggal itu perlahan. Pertama yang jelas kita dibikin meninggal itu tingkat kesadaran kita loh. Jadi bunuh otak psikis kita itu pasti rusak. Sel-sel otak ini putus itu pasti. Dia susah loh buat ngajak karena rata-rata nanti orang pengguna narkoba itu dia pelekok loh. Ini susah, pelan-pelan kayak gitu nanti susah loh dibuat buat komunikasi. Nah itu step buat memperbaiki itu lama nantinya. Benar. Kalau misalnya otaknya masih bagus, kadang-kadang mungkin masih gampang mikir, oh kalau begini jadinya begini. Kalau misalkan otaknya udah kena, itu yang susah, ya nggak sih? Susah. Kalau otak udah kena, udah susah. Benar. Kenapa Hafiz meyakinkan diri untuk stop? Jadi meyakinkan diri itu ya alhamdulillah mungkin karena niat. Setelah saya menggunakan narkoba itu kan kalau saya kan nyari oke lah, pertamanya pengen coba ya kan. Habis itu kan menuju udah dapat tuh rasanya pengen tenang. Nah, lama kelamaan di ujung-ujung hari itu saya merasakan kalau setiap saya make saya nggak dapatkan ketenangan lagi gitu. Dulu kan biasanya kan enjoy tuh saya pakai, saya rasanya paling ganteng gitu kan, sambil berkaca-kaca kan, aman ya, muka berseri-seri gitu, keringat halus gitu kan, kayak gitu kalau orang-orang ngomong, bawanya beda gitu kan, beda, kulit kinclong kayak gitu. Dulu orang kira kan saya pakai suntik gitu, vitamin enggak, itu akibat dari apa sih, make. Awalnya seperti itu, ya kan? Jadi, sebelum merasakan yang banyak sekali hal-hal negatif, banyak. Nah, habis itu saya niat berhenti itu karena saya make narkoba, saya nggak rasakan ketenangan lagi. Habis itu saya sugestinya itu ke Tuhan terus. Oke. Saya pernah nangis waktu itu, sampai berhenti nangis itu dari malam sampai ke siang. Saya bisa berhenti nangis itu sujud di kaki orang tua saya. Nggak tahu sugesti itu apa, kalau kata orang ilusi tuh, kalau kita make itu kan dulu sugesti yang kayak gitu tuh kan sugesti tuh udah bisa. Oke, pertamanya sugesti, tapi lama-lama saya pikir. Nah, karena saya berpikir tadi itu saya mungkin lama-lama saya pikir ya kan, buat berpikir itu arah yang positif. Saya pikir gini, oke lah sugesti, tapi kok sugesti saya ini karena terus ke Tuhan gitu. Arah ke Tuhan maksudnya gimana nih? Kejadiannya seperti apa? Jadi waktu itu terakhir saya pernah waktu itu di Wisma X ya, terakhir tuh saya pakai paling gawat itu, pokoknya ngeri lah. Saya rasa diketok tuh plafon atas. 3 kali kayak gini, tuh. Debar di pikiran saya tuh ngarah, malaikat pencabut nyawa ya bilang. Gitu. Yang kedua tuh mau kencang. Yang ketiga saya melompat langsung mandi wajib, segala mandi ya, pokoknya niat menyucikan diri ya. Saya langsung sholat tobat waktu itu. Udah, saya dengan nangis waktu itu. Jadi banyak sih ya kejadiannya waktu itu. Pokoknya ngarahnya itu saya pernah waktu itu kerja jadi marketing. Saya keluar kota, saya lihat angka 27 gitu. Kemana-mana saya jalan ada angka 27, apa nih saya? Nanti di umur 27 saya mau dicabut nyawa gitu, kayak gitu. Jadi sugestinya itu ngarah ke kematian terus. Betul. Ingatnya kematian kayak gitu. Makanya meniatkan diri untuk stop.
kan untuk kamu yang belum tahu ya, jadi Hafiz ini juga sekarang sudah hijrah ya Hafiz ya. Alhamdulillah. Hijrahnya ini duluan mana? Hijrahnya atau stop narkobanya? Saya malahan stop narkoba itu sebelum saya hijrah. Oke. Jadi dulu saya mau berani menampakkan diri kalau saya hijrah kan udah baru-baru nih sekarang. Dulu saya udah mulai menepi, waktu itu saya berhenti, saya mulai pelan, sampai ngeband pun saya udah jarang gitu kan. Saya memang betul-betul fokus waktu itu kerja, mulai membatasi diri. Maksudnya bukan nggak mau berteman ya, saya cuman karena buat introspeksi diri itu kita harus sendiri dulu gitu. Menyelam ke diri sendiri ya, nggak mungkin menyelam ke orang gitu kan. Kita menepi dulu, apa sih masalah sama diri aku, kayak gitu sih, muhasabah diri. Habis itu saya baru memutuskan hijrah. Saya cari pengajian waktu itu kan, banyak beberapa pengajian. Nah, yang cocoknya yang ini sekarang kayak gitu. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi masalah narkoba tadi. Setelah beberapa peringatan-peringatan mungkin yang diberikan oleh Tuhan begitu ya, supaya Hafiz bisa stop untuk narkoba ini. Dan apa yang dilakukan kan sama-sama kita ketahui, untuk berhenti narkoba itu susahnya minta ampun. Nah, kenapa Hafiz bisa? Ya, paling pertama kalau buat teman-teman yang masih make, ya itu kan hak kalian ya sebenarnya, dan hak saya pun. Saya memiliki hak itu, saya memutuskan berhenti gitu. Benar. Jadi buat kawan-kawan yang masih menggunakan narkoba, pertama pikirkan, karena narkoba nggak ada dampaknya itu yang positif, benar ya. Maaf kata, saya masih merokok sebenarnya, merokok pun sebenarnya nggak ada gitu kan manfaatnya. Jelas apapun itu yang nggak baik kalau masuk ke tubuh ya hasilnya juga nggak baik gitu. Nah, jadi buat kawan-kawan masih pakai narkoba, bagaimana cara bisa berhenti, banyak muhasabah sih gitu kan. Pikirkan ya kan udah terasa nih di tubuh dia sampai jual barang tadi gitu kan. Tuh abis itu pikir, sampai kapan aku kayak gini gitu, apakah nanti aku tidak seperti ini, aku nanti tidak, kehidupan aku bakal ke depan seperti ini. Nah, ini yang menghambat. Kalau memang penyakit di narkoba, kita dihambatnya seperti itu sih, dipikir sehat tadi kan. Lebih ke pendekatan diri kepada Tuhan. Ya. Dan balik lagi ke niat begitu ya. Ke niat sih ditanamkan. Berarti Hafiz waktu itu berhentinya tanpa ikut rehab. Iya. Menurut Hafiz pribadi nih, menurut pemikiran Hafiz nih, rehab ini benar-benar sangat membantu nggak sih untuk orang-orang yang ingin berhenti narkoba gitu? Kalau rehab ya itu 50-50 ya, karena tapi kalau saya lihat langsung, kalau rehab itu kebanyakan kan orang tua yang ngantar. Segala sesuatu itu yang baik itu kita berhenti itu memang niatnya dulu sih yang dibangun. Ya, dipupuk itu niat seseorang, maksudnya pendekatan tuh secara emosional atau secara pribadi gitu, jangan dijudge gitu kan. Kayak coba komunikasi gitu, sampai kapan, coba pikirkan, nanti badanmu sakit kayak gitu, apa enggak kasihan sama diri sendiri, apa enggak sayang sama diri sendiri kayak gitu kan. Nah, kalau di rehab itu kebanyakan diantar, mereka kan di pelatihan. Banyak juga yang mangkal orang tuh kayak gondol gitu. Aku belum ini itu sih, karena belum dari niatnya sendiri kali ya. Tapi yang lebih bagus ialah pendekatan diri ke Tuhan sih. Kalau orang niat dia make tapi bisa menjaga dia pendekatan diri dengan Tuhan, nanti pasti Tuhan nggak mungkin menyanyiakan, dia pasti bakal ngasih sinyal-sinyal loh, kekuatan untuk bisa berhenti kayak gitu. Oke. Nah, kita bahas sedikit lagi nih. Waktu itu sebelum tobat itu parahnya udah segimana sih Fis memakainya? Kalau saya ngerasain dulu sampai parahnya itu, saya pernah lupa jalan pulang. Oh iya. Saya lupa nama teman-teman saya pernah nangis di rumah sampai ibu saya nangis gitu kan. Ngapa nih? Ya, nama orang tua kan tiba-tiba pulang nangis itu, ngapa? Saya juga nggak bisa nahannya gitu. Nahan diri juga nggak bisa, nangis juga nggak bisa berhenti gitu. Tapi orang tua tahu? Tahu saya akhirnya atau gimana? Akhirnya saya jujur. Karena lebih baik itu jujur. Tahu sih orang tua. Dan bagaimana reaksi orang tua? Cuman saya pertegas kalau saya pokoknya jangan khawatir, saya bakal bisa meninggalkan itu dengan cara saya sendiri gitu. Pokoknya nggak nyusahin orang tua lah pokoknya gitu. Baik. Nah, demikian itu kita sudah dapat informasi yang luar biasa begitu ya dari seorang Hafiz.
ada himbauan yang ingin disampaikan begitu kepada generasi-generasi muda yang mungkin lagi nonton? Sebelumnya saya terima kasih buat channel Bang Vino ya, ini buat edukasi ini sangat penting kan. Jadi buat kawan-kawan yang dengar, niat kita bukan menggurui ya Bang. Betul. Bukan. Tapi bentuk rasa peduli ya, bukan saya bercerita ini saya punya pengalaman banyak. Enggak. Kita sharing aja. Sharing, bukan menjudge ya, Bu. Kalau buat kawan-kawan yang belum menggunakan, pokoknya jangan gunain lah. Oke. Pokoknya mau keren bukan mesti harus narkoba, enggak. Itu cuman apa ya? Kita ini sudah termakan budaya-budaya luar, nggak mesti harus narkoba. Habis itu kalau buat kawan-kawan yang masih pakai narkoba, ayolah sama-sama gitu. Sama-sama sampai kapan mau gunakan barang seperti itu. Kita mau berkreativitas, mau berkesenian pun, ya mau kerja pun, mau rajin nggak mesti dengan doping kayak gitu. Karena efeknya bukan sekarang, tapi nanti. Apakah nanti nggak kasihan dengan keluarga, ya kan, dengan anak-anaknya, dengan istri-istrinya, atau dengan suaminya, seperti itu sih. Oke, tapi saya yakin sekali jauh dari dalam lubuk hati mereka-mereka yang mungkin sampai sekarang teman-teman kita yang masih pakai, pasti mereka tahu kalau oh ini salah nih, ini harus diselesaikan nih begitu. Benar. Cuman sekarang balik lagi seperti tadi cerita dari Hafiz yang luar biasa, memang harus diniatkan. dan harus dilakukan, begitu ya. Oke, baik. Terima kasih luar biasa ilmu yang luar biasa dari Hafiz. Terima kasih udah sharing bersama kita. Sukses selalu, sehat selalu, dan ini merupakan pengantin baru juga loh guys ya. Semoga segera diberikan momongan dari keluarga. Oh udah? Baru berapa minggu, 1 minggunya. Oh luar biasa, alhamdulillah. Kawan-kawan. Menjadi keluarga sakinah mawadah dan warahmah, dan juga ilmunya bisa bermanfaat oleh semua orang. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Hafiz terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat kamu semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kemudian juga nanti kita juga akan tulisin di bawah untuk channel YouTube dari Hafiz, harus di subscribe juga ya. Nama YouTube-nya adalah Hafiz Riyadma. Nanti kita tulisin juga di sana ya. Oke, thank you. Tonton terus Indonesia Channel dari Pekanbaru untuk Indonesia. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.